Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, para sesepuh, panitia penyelenggara acara, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dikumpulkan di dalam rangkaian acara salah satu bentuk tasyakuran begitu ya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, juga selamatan desa begitu. Mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi desa dan daerah kita, keluarga kita. Tidak keluar dari perkumpulan ini kecuali semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 77 tahun bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga apa yang diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang mereka orang-orang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu bukan hanya mengorbankan apa yang mereka miliki daripada harta, tapi bahkan mereka semua rela mengorbankan nyawanya untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia secara umum dan meninggikan agama Allah, yaitu agama Islam di bumi Indonesia secara khusus. Dan ini luar biasa. Ya, jadi pendahulu-pendahulu kita ini mereka semuanya adalah mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang biasa, itu orang-orang luar biasa. Ya, mereka mendirikan salat, kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemenangan, ya, sampai mereka benar-benar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Kadang-kadang pejuangnya tidak merasakan kemerdekaan, tapi putra-putrinya, cucu-cucunya dan orang-orang setelahnya yang menikmati kemerdekaan, yang memperjuangkan kadang-kadang tidak menikmati. Yang menanam tidak menikmati, yang menikmati kita ini, yang metik buahnya kita ini yang ada di zaman sekarang ini. Karena itu sudah seharusnya kita mengingat jasa mereka dan mendoakan mereka. Dan ini amal yang luar biasa, termasuk usuluddin. Ya, perkara agama yang pokok, yaitu jihad fisabilillah. Jihad membela agama Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an faman awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih dzalika huwal fawzul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah itu membeli
Dari setiap orang yang beriman, apa yang dibeli? Jiwa, nyawanya mereka, wa amwalahum, dan harta yang mereka miliki. Jiwa, nyawa, dan harta dijual, Allah yang beli. Dibeli dengan apa? Bukan uang. Bukan diganti dengan jabatan, bukan. Tapi bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga bagi mereka, orang-orang yang jihad itu. Jadi pejuang-pejuang ini memberikan nyawa dan harta kepada Allah, Allah beli dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun, maka mereka membunuh musuhnya, orang-orang kafir, penjajah, dan mereka juga diserang dan dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Wa'adan alaih, dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah kepada para pejuang, yaitu surga Allah. Haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Ini janji bukan hanya disebutkan oleh Allah di kitab suci Al-Quran saja, bukan. Tapi bahkan janji Allah surga bagi para pejuang, mujahid, disebutkan juga fit Taurah, ada di kitab Taurat, dan juga disebutkan juga di kitab Injil. Bukan Al-Quran saja, kitab-kitab terdahulu juga menyebutkan janji Allah surga bagi pejuang, mujahid yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faman awfa bi'ahdi minallah, maka Allah memperkuat lagi, siapa yang lebih mampu untuk memberikan janjinya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk ini mungkin ada manusia-manusia yang dikenal kalau sudah janji pasti tepat itu. Itu orang yang dikenal, makhluk yang dikenal paling bisa mampu menepati janji, itu tidak ada apa-apanya dengan Allah menepati janji kepada hamba-hambanya yang saleh. Faman awfa bi'ahdi minallah. Siapa yang lebih mampu menepati janji daripada Allah? Tidak ada. Allah lebih mampu dari semuanya. Allah berjanji surga, Allah akan menepati janjinya. Fastabshiru, maka bergembiralah para pejuang, para mujahid, bibayaikumul ladzi bay'atum bih, karena kalian telah berniaga, berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dagang dengan manusia ini, keberuntungannya adalah dunia, uang, kulak, didol, bati, kulak, didol, bati, terus seperti itu. Dan uang ini bisa habis. Bisa habis. Kalaupun disimpan, ya salah siji. Kalau enggak uangnya yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan uang, mati berarti orangnya meninggal. Ini keberuntungan dunia. Tapi kalau dagangnya dengan Allah, kita punya barang dijual kepada Allah, ini perniagaan dengan Allah, perdagangan dengan Allah, maka keberuntungan yang diterima bukan duniawi, bukan uang, tapi surga Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada harganya, tidak bisa dihargai surga itu. Kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ya, apa yang diberikan sebagai perniagaan yang digantikan oleh Allah kepada manusia ini mahal, ya tidak bisa dihargai dengan uang dunia. Ala sil'atallahil jannah, yaitu surga. Ya, jadi mereka punya barang dijual kepada Allah, Allah bayar surga. Apa yang dijual? Nyawa, harta. Pejuang menjual nyawa dan hartanya kepada Allah, maka Allah membeli dengan surganya. Dzalika huwal fawzul azim. Ini keberuntungan yang agung, keberuntungan yang besar, yaitu ketika mereka mendapatkan surga Allah nanti di hari akhir. Mudah-mudahan dapat berkahnya mereka para pejuang. Ya. Pernah satu sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyun nasi afdal?" Manusia ini banyak, tapi yang paling afdal itu siapa? Di antara yang banyak ini
Macam-macam manusia ini, ada amalnya ini, ada yang melakukan amal soleh itu dan seterusnya. Dari sekian banyak manusia yang soleh, yang baik ini, yang beramal, siapa yang paling afdal di antara mereka ya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, al-mu'min alladhi yujahid fi sabilillahi bimalihi wa nafsihi atau binafsihi wa malihi. Dari sekian banyak manusia yang beramal soleh, yang paling afdal yaitu orang yang beriman, yang dia jihad membela agama Allah, mengorbankan nyawa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pejuang-pejuang kita itu yang memerdekakan bangsa Indonesia. Itulah afdalun nas, paling afdalnya manusia. Versinya siapa? Bukan versinya insinyur atau dokter, bukan. Versi Rasulullah SAW. Paling afdalnya manusia yaitu yang berjihad di jalan Allah. Mereka mengorbankan nyawa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka diberi kenikmatan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan nanti di akhirat di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merdeka itu kata para ulama itu ada dua modelnya. Merdeka itu ada dua. Yang pertama merdeka zahir. Yang kedua merdeka batin. Merdeka zahir yang kita rasakan sekarang. Bangsa Indonesia merdeka secara zahir. Ya, dibebaskan dari penjajahan dan seterusnya. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita dijauhkan ya daripada penjajah-penjajah. Aman, tentram, tinggal kita melanjutkan dengan mengisi kemerdekaan zahir ini dengan hal-hal yang positif sesuai dengan isi daripada Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang maha itu yang terinti. Kalau sudah kita menyatakan punya Tuhan, berarti harus taat kepada Tuhannya. Kalau kita menyatakan punya Tuhan, Muslim, beragama, maka kita harus menjauhi larangan-larangan daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara terbaik mengisi daripada kemerdekaan. Alhamdulillah tidak melok perang. Ya, tidak tahu kita ini berani apa tidak menghadapi mereka. Ngomong tok bisa insyaallah. Wani dek ngarep misalnya. Ngarep teko mburi apa teko ngarep. Tapi lewat ketemu musuh, lain lagi ceritanya. Tapi mereka Masya Allah pejuang-pejuang kita. Ya, masih muda-muda, tidak punya senjata. Luar biasa. Ini adalah merdeka zahir. Merdeka yang kita rasakan sekarang. Kemudian kata para ulama yang kedua yaitu merdeka batin. Merdeka batin ini setiap manusia ini loh. Ini harus memerdekakan dirinya sendiri, batinnya sendiri. Kapan dikatakan merdeka? Kalau berhasil bebas daripada hawa nafsunya. Ajakan hawa nafsu, baru itu manusia merdeka. Tapi kalau sampai malam ini, sampai detik ini, kita masih dijadikan budak atau dijajah oleh hawa nafsu kita, maka sampai sekarang kita belum merdeka batin. Masih merdeka zahir. Nah, ini penting. Ya. Penting karena tidak sedikit daripada manusia ini yang dia itu ternyata bukan hambanya Allah, tapi hamba daripada hawa nafsu, budak daripada hawa nafsu. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa pendapat engkau? Ya, apa pendapatmu? Orang-orang yang ittakhadha, menganggap ilahahu, Tuhannya dia itu bukan Allah, tapi siapa? Hawahu. Hawa nafsunya dia itu Tuhannya dia. Dia itu budaknya, hambanya.
Jadi kalau kita tanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Apa agama kamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi prakteknya setiap hari tidak sesuai dengan omongan. Mengatakan Tuhannya Allah, tapi kalau Allah mengatakan ini adalah wajib, hawa nafsunya mengatakan gak popo. Ndak usah nglakoni, salat subuh ndak apa-apa, turu wis. Melok sing ndi? Nyatakan Tuhannya Allah, tapi salat subuh 6:30. Ini bukan hamba Allah, ini hamba nafsu, hambanya hawa nafsu. Kenapa? Nafsunya ngajak tidur, Allah ngajak salat subuh, dia ngikuti hawa nafsu. Berarti belum merdeka ini. Dia menyatakan Tuhan saya Allah, agama saya Islam, Nabi Muhammad. Kemudian Allah melarang beberapa hal yang haram. Tapi hawa nafsunya mengatakan, membisikkan kepada dia, tak apa-apa. Tak kira mati saiki, engko akhir-akhir tobat. Akhirnya Allah melarang judi, tombokan, togelan. Hawa nafsunya mengatakan, tak apa-apa wis, lek gak ngene ndak mangan kon. Melok ndi? Hawa nafsunya. Tidak ikut Allah dia. Tuhan saya Allah, tapi menyatakan tombokan itu haram, tidak boleh dilakukan. Gledek melok hawa nafsunya, bukan hamba Allah ini, tapi hamba daripada hawa nafsu. Orang ini belum merdeka daripada hawa nafsunya, merdeka batin belum berarti. Ya, sing dituruti weteng. Ya, mari ngono. Mohon maaf kelaminnya sudah. Apa sing enak wis iku dimeloki, walaupun tidak sesuai dengan agama Islam. Joget-jogetan jelas haram. Tapi tetap dia. Kenapa? Hawa nafsu, memuaskan keinginan hawa nafsunya. Berarti belum merdeka batin. Banji-banjian melok dia, misalnya ya. Memeriahkan, walaupun bukan dia banjinya, tapi dia melok keplok-keplok. Atau dia pelakunya, lanang gaya kelambi wedok, ya, gaya benges bisa, joget-jogetan. Ya, ini baru menyebar ini, tidak tahu tadi pagi atau kapan itu ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melaknat itu laki yang memakai pakaian perempuan, menyerupai perempuan, perempuan juga menyerupai laki, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sama kaum muslimin dikeploki, melok joget, melok seneng. Ini bukan cara yang bagus untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan zahir sudah dikasih sama Allah. Ya, seharusnya kita berusaha untuk memerdekakan batin dengan taat kepada Allah, mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam satu hadis, ada 3 hal, salasun muhlikat, yang kalau ada dalam diri manusia itu bisa menghancurkan dia di dunia sampai di akhirat. Pertama, syuhun muta', medit sing dipeloki, bukan diperangi loh ya. Berusaha supaya ndak medit, bukan. Dipelihara itu meditnya, itu cerikitnya itu. Ono kotak amal pura-pura turu misalnya. Ono wong njaluk ya sak welase apa bisa. Anake kon meneng kabeh. Ojo usur. Cek dikira ndak ono wong. Wayahe rapat, acara-acara pengajian, mushola, masjid, paling vokal. Begitu patungan meneng. Sik nang jeding dulu. Syuhun muta'. Medit sing dipelihara. Bukan diperangi tapi dipelihara. Ini bisa menghancurkan manusia. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Walaupun itu sifatnya tidak haram, tapi dimeloi terus, lama-lama dia berani menjalankan yang haram. Weteng dimeloi terus. Mari ngono meningkat dari yang boleh sing remeng-remeng. Karena sudah biasa nuruti. Siapa apa ndak nuruti ya? Wis tak apa-apa wis. Mari remeng-remeng sing jelas haram dilakoni sama dia. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Mata diumbar. Delok wong wedok, delok HP,
apa itu aplikasi TikTok dan lain-lain, geloi pentenengi terus. Mari ngono meningkat. Ya, kepingin kumpul-kumpul karaokean misalnya. Mari ngono meningkat mana zina akhirnya. Nauzubillah min. Kenapa? Hawa nafsunya selalu dituruti. Ini menghancurkan manusia. Banyak ini ya kasus-kasus yang baru-baru ini. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu, rusak kabeh akhirnya. Padahal dia sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Omah duwe, sugih, jabatan yo duwe, tapi dia mengikuti hawa nafsu, buyar. Di dunia sudah buyar, apalagi nanti di akhirat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Manusia ngerasa hebat melihat dirinya sendiri. Wah, aku ingin ini. Ndak ono wong koyo aku. Oh, terus seperti itu. Ya. Oh, makhluk yang pertama membanggakan diri itu setan. Ya, bapaknya setan, iblis itu. Ifrit itu. Dia mengatakan di surga sana, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api yang membakar, Adam diciptakan dari tanah yang diinjek-injek. Saya lebih afdal, ana lebih ini, ana lebih itu. Kalau ada manusia yang dia membanggakan diri, saya lebih ini, saya pernah itu, saya pernah belajar ini, saya tahu itu, saya ini. Iki cetakan fotokopi ini setan ini. Ya, ini orang seperti ini hancur dunia, hancur akhirat. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ya, kemerdekaan batin itu juga yang terpenting juga. Ya, karena menjaga kemerdekaan, mengisi kemerdekaan di samping dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga butuh manusia yang merdeka batinnya. Dirinya bersih, tidak ada ambisi duniawi. Ya, tidak ada nafsu yang selalu diikuti. Apalagi didampingi dengan ilmu agama yang baik. Ini kalau pejabat-pejabat kita seperti ini, ilmunya luas, ilmu agama punya, ilmu umumnya punya, kemudian dia itu hawa nafsunya tidak selalu diikuti, ambisi duniawinya itu terkontrol, tidak selalu diikuti, insya Allah berkah negara ini. Mudah-mudahan ya diperbaiki keadaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan permisalan, ada satu kota yang kota tersebut aman. Aman, mutmain lagi. Mutmain itu tentrem, adem. Ayem. Tidak ada yang macam-macam. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Segala yang dibutuhkan oleh penduduknya datang dari setiap berbagai penjuru. Butuh sayur ono, macam-macam buah ono, butuh beras terpenuhi. Ya, air juga banyak, tidak kekeringan. Semuanya rezeknya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fakafarat, penduduknya mengkufuri bi an'umillah, terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Allah kepada penduduk tersebut? Fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah memberikan kepada mereka kelaparan yang luar biasa dan rasa takut yang luar biasa. Bima kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka lakukan, amalnya mereka sendiri, karena mereka tidak pintar mensyukuri nikmat yang diberi. Bima kanu yasnaun, dengan apa yang mereka lakukan. Ini kata ulama, ayat ini menceritakan kota Makkah. Kota Makkah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kota Makkah itu kota yang paling aman. Aminatan mutmainnah. Aman. Kenapa? Sekitarnya itu perang. Tapi kalau sudah masuk kota Mekah, tidak boleh ada yang melakukan peperangan atau pembunuhan. Aman. Mutmainnah, tenang lagi, tentrem.
Tidak ada sesuatu yang membuat susah, gelisah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mengkufuri Nabi Muhammad, tidak mempercayai Nabi Muhammad, padahal nikmat yang besar sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan libasal ju', pakaian kelaparan. Kata para ulama, sampai-sampai penduduknya itu yang dulu makan enak, kekeringan. Tanah tidak menumbuhkan tanaman atau pohon, tidak ada buah, tidak ada biji-bijian, tidak tumbuh. Air dari bawah tidak muncul, dari atas tidak turun. Hewan-hewan mati semua. Datang tahun yang di situ semua manusia kelaparan di kota Mekah. Bahkan sampai mereka makan bangkai-bangkainya hewan itu. Ada darah, itu diminum sama mereka. Kenapa? Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan mereka diberi rasa takut oleh Allah padahal mereka dulu tentrem. Takut kenapa? Takut suatu saat kapanpun, jam berapapun mereka bisa diserang oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang ketika itu semakin banyak jumlahnya. Sing piyen tenang, akhirnya wedi, kabeh turu ndak iso, takut diserang. Sik kelaparan yang luar biasa. Karena itu Allah ini memberi permisalan. Kalau ada satu negeri yang sudah diberi nikmat sama Allah, kemerdekaan dan lain-lain, kalau mereka mengkufuri nikmat Allah, mereka berani kepada Allah, menyalahi ajaran Nabi Muhammad SAW, atau mereka berani mendolimi pewaris-pewaris Nabi, para ulama, maka ditakutkan negeri tersebut akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rasa lapar yang luar biasa dan diberi rasa takut yang tidak pernah dirasakan oleh penduduk negeri tersebut. Karena itu penting. Menjaga nikmat Allah ini penting. 1, taat kepada Allah. 2, ikuti ajaran Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi. 3, penerusnya Nabi ini dihormati. Para ulama-ulama kita ini dihormati. Jangan diremehkan. Yang membawa ajaran Rasulullah, membawa hadisnya Nabi SAW. Kalau bukan mereka yang datang kepada kita, sopo sing kami ngaji kita ini siapa? Ndak ono, paling orkes, paling wong banyol-banyolan iku gawe ngakak-ngakakan tok. Mari ngono nyesel. Ya. Nah, ini ulama ini dimanfaatkan, diambil berkahnya, ya, diambil ilmunya, dihormati. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka, dengan dekatnya kita kepada mereka, negeri kita ditambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita doakan mudah-mudahan pejuang-pejuang kita, mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburan mereka, diberi cahaya kuburan mereka, diberi nikmat di dalam kubur mereka. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat ditempatkan di tempat yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan negeri kita ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disejahterakan ya warganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menambahi berkah di atas berkah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.